Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan data validation dan mempraktekannya ke dalam data ini yang sudah tercantumkan ya. Oke, langsung aja. Data validation terdapat dalam menu data ini. Nah, di sini. Nah, ini data validation berfungsi untuk membatasi data yang masuk dalam sel ini ya, dalam formulir yang harus diisi. Nah, jadi data yang masukkan ke sini harus sesuai dengan petunjuk dan kriteria dari yang sudah ditentukan. Oke, nah, langsung aja. Ini klik data validation. Nah, lalu di sini ada setting data apa yang ingin dimasukkan, yang harus untuk masuk, yang dapat dimasukkan sini. Misalnya jumlah pengajuan kreditnya berjumlah 10 juta sampai 100 juta. Nah, di sini berarti hanya untuk angka all number. Lalu di antara, nah di sini bisa milih ya, bisa diantara, tidak diantara, sama dengan, kurang dari sama dengan, dan lain-lain. Nah, di sini kita pilih diantara. Minimal jumlah pengajuan kreditnya 10 juta. Nah, maksimal 100 juta. Nah, 100 juta sampai 10 juta sampai 100 juta. Data yang bisa dimasukkan hanya berupa angka. Nah, ini ya. Lalu ignore blanknya dihilangkan. Terus input message, kita berikan petunjuk kepada orang yang ingin mengisi formulir atau yang ingin masukkan data. Judulnya misalnya petunjuk pengisian. Lalu jumlah berdasarkan jumlah kredit minimal 10 juta, maksimal 100 juta. Jadi data berapa angkanya ini seperti ini. Lalu error. Nah, ini peringatan yang bisa kita berikan atau jenis peringatannya, misalnya ada stop. Jadi stop tidak bisa, jika data yang dimasukkan salah maka tidak bisa dimasukkan lagi sama sekali, tidak bisa, dan harus sesuai dengan petunjuk. Jika warning ini, maka kita hanya memberikan peringatan bahwa data yang dimasukkan salah dan minta dia untuk mengulanginya dan sesuai dengan petunjuk. Namun ada pilihan bahwa dia tetap memasukkan datanya yang salah tadi, seperti itu. Nah, information ini data yang dimasukkan salah dan kita hanya sebagai pemberitahu. Jadi kita hanya menginformasikan bahwa datanya tersebut salah dan tidak sesuai dengan petunjuk. Nah, seperti itu. Kita di sini menggunakan stop ya, agar tidak sama sekali orang yang salah memasukkan data bisa dimasukkan. Jadi datanya salah tidak bisa dimasukkan gitu. Judulnya error. Lalu petunjuknya, lihat petunjuk pengisian maka dia salah. Oke. Nah, di sini sudah ada message-nya ya. Jumlah kredit minimal 10 juta, maksimal 100 juta. Maka di sini hanya bisa berupa angka
10 juta sampai 100 juta. Misalnya saya menulis 9 juta. Nah, yang terjadi adalah seperti ini, error, tidak bisa lihat petunjuk pengisian. Oke. Nah, namun jika kita mengisinya 11 juta, maka bisa. Lalu nomor induk, kita klik data validation lagi ya. Data yang dimasukkan hanya nomor induk yang berjumlah 5 digit. Nah, seperti itu. Di sini kita menggunakan thanks length. Nah, di sini thanks length yang hanya bisa dimasukkan sama dengan 5 digit. Nah, 5 digit angka. Nah, ignore blank yang dimatikan. Lalu input message, berikan judulnya petunjuk pengisian Nah, di sini kita kasih petunjuknya nomor induk berjumlah 5 digit. Nah, harus berjumlah 5 digit ya. Jika tidak maka salah. Nah, di sini stop, tetap. Kita berikan judulnya error, lalu berikan pesannya, lihat petunjuk pengisian. Nah, lalu klik OK. Nah, di sini nomor induk berjumlah 5 digit, hanya 5 digit saja. Maka jika kita 4 digit seperti ini tidak bisa ya, harus 5 digit, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, baru bisa. Nah, tanggal masuk atau tanggal masuk kerja ya, kita bisa berikan data validation hanya berupa tanggal yang bisa, data yang bisa dimasukkan. Ini kita pilih date ya di setting, lalu date-nya misalnya lebih dari atau kurang dari. Nah, misalnya kurang dari ya, sama dengan today, kurang dari hari ini, misalnya seperti itu formulanya. Lalu input message, di sini judulnya petunjuk pengisian. Tanggal masuk kurang dari hari ini. Itu tanggal 24/11/2020. Nah, di sini errornya stop dengan judul error, lalu error message-nya, lihat petunjuk pengisian, lalu klik OK. Nah, tanggal masuknya harus kurang dari tanggal 24/11/2020 ya, misalnya tanggal 12 bulan 11 2021, maka tidak bisa ya, harus yang kurang dari tanggal 24/11/2020.
berarti misalnya tanggal 11 bulan 12 2019. Nah, baru bisa ya. Lalu di sini jabatannya, jabatan dalam kerjaannya sebagai apa. Nah, kita bisa memberikan pilihan atau list data yang bisa. Di sini pilih di setting list, lalu search jabatannya, misalnya berupa staff atau manager atau accounting. Nah, ini pemisahnya titik 2 ya. Jika di Microsoft Excel yang lain ada yang menggunakan koma, namun di Microsoft Excel saya menggunakan titik 2. Nah, seperti itu. Lalu klik OK. Nah, maka di sini sudah ada pilihannya ya. Namun jika tidak sesuai dengan pilihan, misalnya saya menjadi OB, tidak bisa ya, harus sesuai dengan yang sini sudah ada. Saya menjadi manager. Lalu area, nah di sini sudah ada. Area adalah normal ini ya, maka pilihan ini bisa kita masukkan ke area ini, ke kolom ini dengan data validation ya. Klik data validation, kemudian setting, pilih list lagi. Nah, searchnya bisa kita pilih ini, tinggal diklik kolom ini dan di blok 1, 2, 3, lalu klik OK. Nah, pilihannya maka seperti ini, 1 atau 2 atau 3 gitu ya. Lalu kotak, nah kotaknya di area pertama adalah ini, di area kedua ini, area ketiga ini ya. Maka list yang dimasukkan bertingkat. Jika kita milih area 1, maka list atau pilihan yang masuk ke sini adalah kotak-kotak yang ada di area 1. Jika pilih area 2, maka kotak yang di sini adalah kotak-kotak yang ada di area yang kedua. Nah, sebelumnya kita blok dulu ini area 1, lalu masukkan formula atau define name, klik define name ya, lalu ubah menjadi 1 namanya. Ini sangat sensitif ya, jadi jika dimasukkan ke formula maka 1 itu nama dari pilihan ini, lalu klik OK. Nah, selanjutnya yang kedua kita blok, kita define name lagi, klik define name, lalu ubah name-nya jadi 2. Nah, sekarang yang ketiga kita ubah define name, nya menjadi 3. Nah, ini sangat sensitif ya, jika tidak sesuai dengan ini, jika ada yang huruf kecil maka tidak bisa. Nah, harus huruf besar semua maka huruf besar semua, jika huruf kecil semua maka huruf kecil semua, lalu klik OK. Nah, di sini kita kembali ke data, kita klik data validation ya, ini, lalu pilih list lagi. Nah, di sini formulanya kita masukkan, maka 1 dan 2 dimasukkan juga ke sini. Kita menggunakan formula if ya, if jika tanda kurung sel ini sama dengan 1 atau area pertama,
area 1, maka pilihannya adalah 1 yang di formula tadi, yang di kolom tadi yang sudah kita jadikan formula 1 ya. Lalu if lagi, jika jika kolom ini sama dengan 2 ya, maka yang muncul adalah pilihannya 2 atau formula 2 seperti yang tadi. Atau 3. Nah, seperti itu ya. Lalu klik OK. Nah, maka pilihan di sini yang kedua, jika tabel atau kolom ini pilihan yang kedua, maka pilihan yang muncul di sini adalah kota-kota yang ada di tabel kedua ini. Nah, seperti itu. Jakarta. Nah, lalu jika tabel ini miliknya 3, maka area ketiga, maka kotaknya pilihannya ada di area ketiga. Nah, seperti ini, Palu. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.